Yes. Oh, let's go. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Yang terhormat Bapak Yohanes Adi Nugroho, SEM STAK, dan teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yohanes Adi Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang sudah memberikan kesempatan kami untuk presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Sandra Ardisadena. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Dan rekan saya, Syahirul Ramadan, sebagai pemateri 2. Jadi, pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan materi siklus konversi. Untuk itu diharapkan teman-teman menyimak apa yang kami sampaikan. Siap. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Jadi, siklus konversi itu merupakan siklus yang memproses bahan baku menjadi produk, baik berupa barang atau jasa yang siap untuk dijual. Dalam siklus konversi, sistem akuntansi mencatat satu kejadian ekonomi atau transaksi seperti konsumsi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat digunakan. Nah, jadi di sini fokusnya itu jangan fokus pada pengubahan bentuk fisik bahannya, tapi di dalam sistem informasi akuntansi ini kita fokusnya kepada sistem atau transaksi apa saja yang kita gunakan selama proses pengubahan bahan baku menjadi produk jadi. Jadi fokusnya diharapkan ke sistem atau transaksinya. Nah, di sini ada perusahaan jasa. Itu sistem penggajian dan sistem akuntansi biaya, siklus konversinya. Perusahaan jasa berarti sistem penggajian digunakan untuk menggaji atas jasa yang diberikan. Kemudian ada akuntansi biaya yang berisi biaya-biaya selama proses jasa itu diberikan. Kemudian ada perusahaan dagang, itu mencakup sistem penggajian dan sistem persediaan. Namanya perusahaan dagang ya, pasti ada persediaan atau stok-stok barang. Kemudian ada perusahaan manufaktur, mengubah bahan mentah ke bahan jadi. Itu berarti dia mencakup sistem penggajian, sistem persediaan, dan sistem akuntansi biaya. Jadi sistem di dalam perusahaan manufaktur ini lebih lengkap daripada jasa dan dagang. Paling lengkap, bisa dibilang paling lengkap. Nah, di sini ada sistem aplikasi dalam siklus konversi. Nah, misalnya di perusahaan jasa dagang manufaktur itu ada sistem penggajian. Nah, tujuannya apa? Tujuannya menghitung gaji karyawan, mencetak cek untuk cek keluar, cek masuk atas segala transaksi, kemudian memelihara catatan gaji kumulatif. Intinya berhubungan dengan penggajian karyawan di perusahaan tersebut. Kemudian ada sistem persediaan, ini memelihara catatan persediaan dan membantu manajer bila jumlah persediaan tertentu memerlukan penambahan. Jadi sistem persediaan ini membantu manajer untuk tahu jumlah stok ini perlu ditambah atau masih tersedia. Kemudian ada produksi akuntansi biaya, itu menentukan kos atau biaya produk atau jasa dan mencatat harga tersebut dalam catatan akuntansi. Jadi segala macam bentuk biaya atas transaksi itu dicatat dalam catatan akuntansi. Nah, di sini tadi ada sistem persediaan. Sistem persediaan merupakan sistem yang memelihara catatan persediaan dan memberitahu manajer apabila jenis barang tertentu memerlukan penambahan. Jadi, sistem persediaan ini bisa kita bilang tugasnya untuk memonitoring apakah stok barang itu masih ada atau sudah menipis atau berkurang. Kemudian, ada dalam perusahaan manufaktur, sistem persediaan mengendalikan jumlah bahan baku dan jumlah produk jadi. Jadi sistem persediaan ini kalau dalam perusahaan juga membantu untuk kita memantau, mengontrol, mencatat, dan mengendalikan jumlah bahan baku, jumlah bahan yang akan kita gunakan untuk proses produksi, dan jumlah
produk yang sudah selesai kita produksi dan siap untuk kita jual. Nah, tujuannya apa dikendalikan? Tujuannya agar bahan atau produk yang kita hasilkan nanti itu tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak atau berlebihan, tidak kurang dan tidak lebih. Kemudian ada persediaan, itu memproses transaksi pembelian dan penjualan barang. Nah, ini maksudnya berarti setiap ada bahan baku yang kita beli untuk proses produksi itu harus dicatat. Kemudian barang jadi yang sudah selesai kita produksi itu harus kita catat juga. Jadi setiap bahan atau produk yang sudah jadi itu harus kita perbaharui atau disebut dengan real time. Nah, fungsinya apa? Fungsinya agar hasil catatannya itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi jumlah bahan bakunya sekian, nanti hasil produk yang udah jadinya sekian. Jadi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, di sini ada pembelian barang dan penjualan barang. Yang pertama, pembelian barang. Itu siklus pengeluaran memproses transaksi pembelian barang dengan metode periodik. Perusahaan tidak menyelenggarakan catatan yang menggambarkan perubahan persediaan dari waktu ke waktu. Catatan yang diselenggarakan adalah catatan untuk menampung transaksi pembelian barang dagangan. Catatan ini diberi nama rekening pembelian. Nah, artinya di sini perusahaan itu menggunakan metode periodik, yang artinya setiap ada bahan yang masuk atau keluar itu tidak kita catat, tapi dicatatnya di akhir periode. Contohnya kayak di akhir bulan, akhir triwulan, atau akhir tahun. Jadi yang dicatat apa? Yang dicatat itu adalah transaksi atas pembelian barang dagangan. Nah, untuk stok persediaan barang itu kita tidak catat, dicatatnya nanti di akhir. Jadi di sini mereka itu membuat catatan transaksi pembelian barang dagangan selama satu periode. Jadi nanti di akhir barulah nih dihitung, baru benar-benar dilakukan pengecekan fisik persediaan barangnya, jumlahnya berapa. Jadi nanti dari situ baru kita bisa tentukan nilai akhir persediaannya itu berapa, dan kita bisa juga menentukan harga pokok produksi atau HPP dari produk tersebut. Kemudian ada penjualan barang. Itu perusahaan mencatat harga pokok barang yang terjual dalam sebuah rekening buku besar yang berjudul harga pokok penjualan. Jika perusahaan menggunakan metode periodik, maka perusahaan tidak membuat jurnal ketika transaksi penjualan. Nah, dengan demikian, harga pokok penjualan dihitung dengan menambahkan nilai pembelian ke harga pokok persediaan awal. Nah, di sini ada prosedur pemrosesan transaksi persediaan. Nah, di sini ada laporan yang dihasilkan. Pertama, laporan status persediaan, inventory status report. Nah, laporan ini tuh berisi daftar seluruh jenis persediaan, kuantitas, dan harga perolehan. Jadi dengan laporan ini kita bisa tahu nih seluruh jenis persediaan itu mencakup apa saja, kuantitasnya berapa, dan harga perolehannya berapa-berapa. Kemudian ada laporan per jenis persediaan, query inventory item dalam sistem online atau real time, artinya setiap waktu diperbaharui, itu karyawan perusahaan mengetahui jumlah per jenis persediaan yang tersedia itu berapa. Jadi kita tahu dari waktu ke waktu itu berapa, minggu pertama berapa, minggu kedua kita tahu berapa kuantitasnya. Kemudian ada laporan pemesanan kembali, reorder report. Laporan ini mengidentifikasi jenis persediaan yang memerlukan penambahan. Nah, jadi untuk laporan ini kita tahu nih jenis persediaan barang apa yang memerlukan penambahan atau restock. Dan yang terakhir ada laporan hasil perhitungan fisik, physical inventory report. Nah, laporan ini berisi hasil perhitungan fisik persediaan yang dilakukan secara periodik. Nah, hasil hitungan kita tadi yang periodik sebelumnya itu ditampilkan di laporan hasil perhitungan fisik di akhir periode. Nah, ini ada gambar aplikasi persediaan. Yang pertama, kita masuk ke laporan penerimaan barang. Setelah laporan penerimaan barang masuk, kita akan validasi dan update terlebih dahulu. Itu harus divalidasi dan harus diupdate secara berkala. Kemudian
kita masuk ke transaksi persediaan. Kemudian kita cetak dan buat ringkasan. Nah, setelah validasi itu kita juga harus memasukkannya ke dalam file induk file induk persediaan. Artinya file paling besar yang mencakup seluruh transaksi persediaan. Setelah filenya kita buat, lanjut kita cetak. Nah, setelah dicetak, barulah laporan pemesanan kembali. Nah, laporan pemesanan kembali ini dibuat ketika stok barang kita sudah menipis atau ketika kita sudah membutuhkan tambahan bahan baku baru. Nah, setelah cetak dan buat ringkasan itu, kita harus membuat file ringkasan buku besar. Kita buat nih ringkasan buku besarnya seperti apa dengan menggunakan metode catatan akuntansi ya, seperti yang sudah kita pelajari. Nah, yang terakhir kita harus melakukan laporan kontrol. Agar apa? Agar mencegah penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan yang terjadi dalam laporan yang sudah kita buat. Nah, di sini ada contoh pengendalian aplikasi dalam sistem persediaan. Contohnya input. Nih, uji kelengkapan, melakukan verifikasi terhadap eksistensi nomor barang dan kualitas barang. Kemudian melakukan verifikasi terhadap eksistensi nomor barang, kuantitas barang, dan nomor akun buku besar. Itu harus dicek kelengkapannya. Kemudian ada uji validitas. Kita uji nih valid atau tidak, melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa nomor barang pada sebuah transaksi ada dalam file induk persediaan. Jadi kita cek dulu valid tidak, sesuai atau tidak. Kemudian ada pemrosesan, penghitungan data. Program melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa debit pada akun persediaan sama dengan angka pada laporan penerimaan barang. Kemudian program melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa angka kredit sama dengan angka pada bukti permintaan bahan baku. Nah, ini harus dicek secara berkala dan harus dipastikan benar. Kemudian ada output, pengawasan data. Pengawas data melakukan verifikasi dari laporan kontrol untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sudah benar-benar terproses. Nah, ini ada sistem produksi ya. Yang pertama, sebelum kita memproduksi barang, kita harus merencanakan produk. Kita harus buat perancangan produknya dulu. Tujuannya merancang sebuah produk yang memenuhi keinginan konsumen dalam hal kualitas, lama pengerjaan, dan biaya produksi yang rendah. Nah, dokumen yang dihasilkan yang pertama itu ada daftar kebutuhan bahan atau bill of material. Berisi rincian bahan baku, baik spesifikasi, kode, nama, dan kuantitas. Jadi kita melihat lebih rinci bahan bakunya nih, spesifikasinya seperti apa, kuantitasnya bagaimana, kodenya apa, nama bahan bakunya apa. Kemudian ada daftar kegiatan, operation, list atau routing sheet yang menetapkan tenaga kerja dan persyaratan mesin. Nah, jadi perancangan produk itu bukan hanya fokus kepada bahannya, tapi kita juga fokus kepada tenaga kerjanya, di bidang apa, divisi apa. Kemudian kita juga fokus kepada persyaratan mesin. Untuk pengolah ini menggunakan mesin apa, persyaratan penggunaan mesinnya harus seperti apa, SOP penggunaan mesinnya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada perencanaan dan penjadwalan produksi. Tujuannya dilakukan seefisien mungkin untuk memenuhi pemesanan tanpa menghasilkan jumlah produk yang lebih. Jadi efisien itu berarti kemampuan kita, kemampuan perusahaan dalam melakukan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya seperti tenaga, biaya, dan lain sebagainya seminimal mungkin, tetapi tetap menghasilkan produk dengan jumlah yang maksimal, tetap menghasilkan hasil yang maksimal, hasil yang bagus, tapi dengan menggunakan sumber seminimal mungkin. Yang pertama, perencanaan sumber daya, manufaktur atau manufacturing resource planning itu merupakan metode yang mencari keseimbangan antara kapasitas produksi dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan pembelian yang diramalkan akan terjadi. Jadi kalau metode ini tuh perusahaan itu lebih dulu melakukan produksi sebelum pemesanan dari konsumen atau permintaan dari konsumen tuh masuk. Contohnya, mereka tuh memproduksi botol, mereka memperkirakan nih kalau bulan depan kayaknya kita menerima pesanan 1000 botol. Mereka tuh menggunakan perkiraan atau ramalan. Jadi setelah mereka memperkirakan itu, mereka akan langsung membuat
1000 botol tersebut. Padahal hal itu belum benar-benar diminta sama konsumen kan, tapi mereka lebih dulu membuat produk tersebut. Nah, itu perencanaan sumber daya manufaktur atau manufacturing resource planning. Nah, kalau yang kedua, sistem manufaktur just in time atau JIT, itu berarti sistem ini hanya akan memproduksi barang jika telah diorder dari konsumen. Jadi perusahaan itu akan memproduksi suatu barang jika sudah ada orderan dari konsumen. Jadi mereka ketika ada orderan dari konsumen diminta membuat 1000 botol, nah baru mereka membuat 1000 botol tersebut. Nah, tapi dalam perusahaan yang menganut sistem manufaktur just in time ini, mereka sebenarnya tidak benar-benar membuat produknya setelah mendapat orderan, tapi mereka itu punya cadangan gitu. Jadi mereka akan memproduksi produk tersebut tapi dalam kapasitas jumlah yang kecil, tidak banyak. Jadi istilahnya ada cadangan dulu. Nanti kalau misalkannya ternyata hasil orderan dari konsumen itu lebih banyak dari cadangan yang produksi yang udah mereka buat, baru nanti mereka produksi lagi, ibaratnya ditambah lagi produknya. Nah, di sini ada jadwal produksi, kita bisa lihat ada nomor produk, ada masa produksi 1 minggu, harus ada nama produknya juga. Kemudian ada minggu keberapa. Nih yang contoh yang pertama, saldo awal di minggu yang pertama 500. Jumlah produksinya 150. Nah, kemudian taksiran penjualannya 300. Jadi saldo akhirnya 350. Jadi saldo awal mereka tuh punya stok di gudang itu 500. Terus mereka memproduksi lagi 150. Nah, taksiran yang sudah terjual itu 300. Jadi sisanya saldo akhir persediaan barang ini ada 350. Setiap saldo akhir di persediaan di minggu pertama itu akan menjadi saldo awal lagi di minggu yang kedua. Kalian bisa lihat di situ ada 350 di akhir. Nah, 350 saldo akhir di minggu pertama itu akan menjadi saldo awal di minggu kedua. Selanjutnya juga 350 di minggu kedua, jadi 350 di minggu ketiga. Seperti itu. Nah, ini ada order produksi. Kita bisa lihat ya, ada nama nomor order, ada disetujui oleh siapa. Kode workstation itu, nah ini ada kode workstation, itu artinya kode tempat di mana mereka melakukan proses produksi tersebut. Contohnya, misalnya ada potong bentuk. Nah, di ML1512 artinya proses atau kegiatan potong bentuk yang mereka lakukan itu dilakukan di tempat atau ruangan yang memiliki kode ML1512. Jadi setiap kegiatan yang mereka lakukan itu berbeda-beda tempatnya. Kemudian kita harus mencantumkan tanggal, kode produk, kuantitasnya berapa, kemudian ada nama produknya, tanggal penyelesaian mereka berapa, kemudian kuantitas produksinya berapa unit, terus dikirimkan ke departemen apa. Kemudian di situ juga ada tanggal dan jam mulainya sudah rinci, jadi pukul berapa, dari pukul berapa sampai pukul berapa selesainya sudah dijadwalkan. Kemudian nih, ini adalah contoh dari bukti permintaan bahan baku. Nah, permintaan bahan baku misalnya dikeluarkan untuk apa? Bagian assembly misalnya mereka butuh itu. Jadi bahan baku itu diminta untuk memenuhi keperluan dari bagian assembly tersebut. Kemudian ada kode bahannya, nama bahannya apa, tanggal dikeluarkan, tanggal permintaannya kapan, nomor order produksinya, harga per unitnya berapa, dan total keseluruhan dari bahan bakunya itu berapa, dikeluarkan oleh siapa dan diterima oleh siapa, itu juga harus dicantumkan. Nah, di sini ada proses produksi yang ketiga, itu dia penggunaan teknologi informasi atau TI. Dalam proses produksi seperti robot dan mesin yang dikendalikan oleh komputer, itu disebut dengan Computer Integrated Manufacturing, yang dapat mengurangi biaya produksi. Jadi ketika kita memproses suatu barang itu menggunakan teknologi, itu pasti akan mengurangi biaya produksi. Karena yang pertama,
tenaga kerja itu pasti akan tergantikan oleh teknologi yang lebih canggih. Jadi biaya yang seharusnya untuk tenaga kerja itu pasti akan teralihkan. Kemudian kalau menggunakan teknologi itu resiko cacat atau kerusakan itu biasanya minim untuk terjadi. Jadi biaya yang seharusnya kita pakai untuk perbaikan itu bisa berkurang karena kita sudah menggunakan teknologi, yang artinya resiko terjadinya kerusakan atau cacat itu bisa berkurang atau kemungkinan terjadinya itu kecil. Kemudian ada akuntansi biaya, nih sangat penting ya karena dia menghasilkan informasi untuk perencanaan, pengendalian, penilaian kinerja, menghasilkan informasi biaya akurat agar dapat digunakan untuk menentukan harga pastinya, menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan. Nah, sistem informasi akuntansi itu akan mengumpulkan data biaya yang dikelompokkan ke berbagai kelompok, kemudian membebankan biaya tersebut kepada berbagai objek biaya, entah produknya atau keunitnya. Jadi segala biaya dalam proses kita menghasilkan produk dari bahan baku ke bahan jadi itu harus kita totalkan dan kita olah di akuntansi biaya. Nah, ini laporan yang dihasilkan dari akuntansi biaya ya, ada laporan kontrol report. Nah, laporan ini memberikan bukti bahwa transaksi tidak hilang selama proses. Sistem akuntansi biaya biasanya menggunakan laporan ini untuk mengikhtisarkan seluruh pesanan atau kelompok produk yang ditambahkan atau dikeluarkan dari rekening persediaan produk dalam proses. Laporan ini digunakan untuk meringkas bahan baku dan tenaga kerja yang ditambahkan ke dalam proses. Jadi laporan kontrol ini laporan dari transaksi atau sistem-sistem yang sudah kita lakukan. Jadi laporan kontrol berisi nih apakah yang kita lakukan, apakah sistem atau transaksi yang kita lakukan itu sudah berjalan sesuai dengan prosedur awal kita, berjalan sesuai dengan SOP-nya atau tidak. Kemudian ada laporan harga pokok produksi atau production cost report. Nah, sistem akuntansi biaya menghasilkan beberapa laporan biaya produksi yang berbeda. Ada jenis laporan yang menyajikan harga pokok total per unitnya, per pusat produksi. Ada juga laporan yang menghasilkan laporan per jenis produknya. Jadi untuk perusahaan yang menggunakan sistem biaya standar, ini menyajikan informasi anggaran biaya dan realisasinya. Jadi di laporan ini tuh ditampilkan nih anggaran biayanya berapa-berapa dari awal sampai akhir. Dan nanti di akhir itu juga harus ditampilkan realisasi biaya yang benar-benar keluar tuh berapa. Nah, ini aktivitas pengendalian untuk transaksi akuntansi biaya manual. Ada otorisasi, manajer pengawas produk mengotorisasi ya, pengawas persediaan menyetujui. Jadi sebelum melakukan transaksi itu kita harus meminta persetujuan dulu dari atasan. Jadi setiap kita melakukan transaksi itu harus ada bukti bahwa transaksi tersebut telah disetujui. Kemudian ada pengamanan terhadap bahan baku, kuantitas ditentukan atas dasar kebutuhan bahan baku, bahan hanya dikeluarkan jika ada bukti. Nah, jadi bahan itu hanya boleh dikeluarkan jika ada bukti permintaan bahan baku yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Kalau tidak ada buktinya, bahan bakunya tidak bisa keluar. Kemudian ada pemisahan tugas, bagian pabrik dan bagian pengawasan produksi, bagian pencatat persediaan dan bagian gudang, kemudian akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Jadi tugas mereka ini dibagi-bagi. Kemudian ada dokumen dan catatan yang memadai. Permintaan perintah produksi ini dibuat berdasarkan jumlah pemesanan kembali, kuantitasnya, dan pemesanan khusus dari konsumennya berapa. Kemudian perintah produksi harus berdasarkan order produksi, terus harus bernomor urut, harus punya urut nomor yang tercetak. Kemudian ada catatan harga pokok pesanannya, dibuat atas dasar order lagi. Kemudian transaksi diposting setiap hari, real time, harus diperbaharui setiap ada transaksi. Kemudian setiap akhir bulan dibuat control check, dan setiap akhir bulan dilakukan penghitungan persediaan tadi atau periodik. Kemudian ada catatan persediaan, permintaan bahan baku bernomor urut tercetak. Nah, ini dibuat lagi kontrolnya. Dan terakhir buku besar. Akuntansi biaya diintegrasikan ke dalam akuntansi keuangan. Setelah semuanya selesai, biaya-biaya diolah dan harus
di input ke buku besar. Dan sekian presentasi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Syahril Ramadan. Kepada Syahril saya persilahkan. Tujuan, ancaman, dan prosedur pengendalian dalam sistem akuntansi biaya. Fungsi SIA dirancang dengan baik adalah untuk memberikan pengendalian untuk menjamin bahwa tujuan berikut ini tercapai. 1. Semua transaksi diotoriasi secara cepat. 2. Semua transaksi yang telah dicatat adalah valid atau benar-benar terjadi. 3. Semua aset atau kas persediaan data dilindungi dari kemungkinan hilang atau dicuri. Ancaman 1. Transaksi tidak diotorisasi. Kegiatan produksi yang tidak diotorisasi akan berakibat pada pasokan barang yang terlalu berlebihan untuk kebutuhan jangka pendek. Oleh karena itu, menciptakan persoalan potensi arus kas karena sumber daya perusahaan terkait dalam persediaan. Ancaman 2. Pencurian atau perusakan persediaan perang. Pencurian barang aktiva tetap dan persediaan menyebabkan produksi terlalu rendah untuk mengurangi risiko kehilangan. Akses fisik persediaan dibatasi dan perpindahan di dokumentasi. Ancaman 3. Kesalahan pencatatan dan pembukuan. Pencatatan dan pemrosesan data aktivitas produksi yang tidak akurat dapat menurunkan efektivitas penjadwalan produksi dan memperlemah kemampuan manajemen dalam mengendalikan kegiatan produksi. Tidak akuratnya data biaya dapat berakibat tidak tepat keputusan tentang jenis produk, apa yang harus dibuat, dan penetapan harga jual. Ancaman 4. Kehilangan data. Kehilangan data produksi menghambat pemantauan persediaan barang dan aktiva tetap dan mempersulit penjaminan bahwa aktivitas manufaktur dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ancaman 5. Inefisiensi dan persoalan biaya kualitas. Inefisiensi kegiatan produksi dapat menyebabkan kenaikan biaya. Persoalan biaya kualitas juga menaikkan biaya, bahkan mengurangi peluang penjualan di masa mendatang. Dengan demikian, aktivitas produksi harus dipantau secara ketat. Sistem manajemen sumber daya manusia atau pengajian. Sistem manajemen sumber daya manusia atau pengajian adalah aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pengolahan karyawan, mencakup 1. Seleksi calon karyawan. 2. Pelatihan atau training karyawan. 3. Penetapan atau manajemen dan karyawan. 4. Pengajian atau penentuan gaji, upah, dan insentif. Oke, ini adalah Ya, ini tuh adalah diagram hubungan antara sistem pengajian dan sistem-sistem lainnya. Jadi ini tuh bisa dibilang proses karyawan tuh mendapatkan gaji melalui proses-proses ini. Ada lembaga-lembaga pemerintah, mulai dari laporan pajak dan PPh, dari cek gajinya, potongan gaji, diurus oleh bank, segala macam. Seperti itu, kalian bisa lihat di sini. pembuatan daftar gaji.
Bila transaksi gaji diurutkan berdasarkan nomor karyawan sehingga urutannya sama dengan urutan pada file induk karyawan. Jika perusahaan memproses gaji dari beberapa divisi, maka masing-masing bila harus digabung. Bila data dan jam kerja yang telah urut digunakan untuk membuat cek gaji. 2. Seluruh potongan gaji dijumlahkan pada totalnya. Ukurannya dari gaji kotor untuk memperoleh gaji bersih. Potongan gaji, 1 potongan pajak, 2 potongan pribadi, potongan pajak atau BPH pasal 21, dan potongan pribadi atau dana pensiun. 3. Dicetak cek gaji karyawan, daftar gaji beserta daftar potongan. Pembayaran gaji. Tahap berikutnya adalah mendistribusikan cek gaji kepada karyawan. Diasumsikan bahwa semua karyawan dibayar dengan cek atau langsung didepositkan ke rekening karyawan di bank. Ancaman dan prosedur pengendalian dalam sistem pengajian. Ancaman 1. Karyawan yang tidak mumpuni dan tidak jujur. Karyawan yang tidak kompeten dapat meningkatkan biaya produksi. Karyawan yang tidak jujur berakibat perusahaan kehilangan berbagai aset. Ancaman 2. Pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan. Pemerintah menetapkan penalti yang berat kepada perusahaan yang melanggar peraturan ketenagakerjaan. Ancaman 3. Pengubahan file induk gaji secara tidak sah. Pengubahan data induk gaji secara tidak sah berakibat pada kenaikan biaya gaji. Biaya jika tarif gaji dan tarif dasar lainnya yang digunakan untuk menghitung kompensasi tidak benar. Ancaman 4. Data jam kerja tidak akurat. Ancaman 5. Memprosesan gaji yang tidak akurat. Ancaman 6. Pencurian atau kecurangan distribusi cek gaji. Ancaman 7. Kehilangan data atau pengungkapan data yang tidak sah. Oke teman-teman, sekian presentasi atau materi yang dapat kami paparkan pada hari ini. Semoga berguna bagi kita semua. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf.